Perkenalkan, nama saya Albertina Maniak, semester 2A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan menjelaskan tentang katekese umat. Katekese umat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sejarah dan pengertian katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Yang ketiga, proses katekese umat. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu sejarah katekese umat. Pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang pertama pada tahun 1977, yaitu muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang kedua pada tahun 1980, yaitu kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang pertama agar lebih operasional. Pertemuan kateketik antara keuskupan se-Indonesia yang ketiga pada tahun 1984, yaitu pembinaan pembina katekese umat. Pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang keempat pada tahun 2004, yaitu masih berbicara tentang katekese umat. Pertemuan kateketik antara keuskupan se-Indonesia yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok, yaitu 1. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman penghayatan iman antar anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita, dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Keempat, dalam katekese yang berjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat yang sering bersaksi tentang iman mereka. Keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Berdasarkan rumusan PKKI yang kedua tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. 1. Subjek katekese umat. 2. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. 3. Yang dilakukan dalam katekese umat. Yang keempat, hasil yang diharapkan. Tujuan katekese umat. 1. Membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau
menanggalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak.